Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan berbicara tentang mengapa orang Kristen beribadah di hari Minggu. Sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terpujilah namamu, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik bagi kami. Ajar kami mengucap syukur, ajar kami menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan bijaksana. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar Engkau berkuasa dan berkarya di dalam kami anak-anak-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, dan biarlah hidup kami senantiasa Kau sempurnakan dari waktu ke waktu, dan berkatilah waktu kami saat ini. Amin. Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang mengapa orang Kristen beribadah di hari Minggu. Menurut Anda, mengapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Silahkan Anda jawab sendiri, dan biarlah ini menjadi bahan interaksi antara Anda dan saya, Anda yang menyimak ya. Mengapa alasan Anda sebagai orang Kristen beribadah di hari Minggu? Sudah Anda jawab sendiri? Kekristenan adalah bagian dari perjanjian baru. Itu yang saya akan katakan di awal dari ini ya. Kekristenan adalah bagian dari perjanjian baru. Meskipun akar dari kekristenan itu sendiri melewati kehidupan dan adat istiadat bangsa Israel atau orang Yahudi yang beribadah di hari Sabtu, kekristenan diawali oleh Yesus Kristus. Kekristenan diawali oleh Yesus Kristus. Bahkan kepala dari gereja Kristen itu sendiri adalah Kristus. Dengan jelas, Alkitab mengajarkan kepada kita, kepala dari gereja Kristen yang ada di seluruh dunia ini adalah Kristus sendiri. Orang Yahudi pergi ke tempat ibadah mereka yang disebut sinagog di hari Sabtu ya. Jadi orang Yahudi tidak pergi ke gereja. Gereja adalah bagian daripada tempat ibadah di perjanjian baru yang mana orang-orang Kristen berkumpul ya. Jadi orang-orang Yahudi ini di hari Sabtu mereka pergi ke tempat ibadah mereka yang disebut sinagog di hari Sabtu untuk beribadah. Sedangkan orang Kristen yang terdiri dari semua latar belakang, semua latar belakang tidak terkecuali, pergi beribadah di tempat ibadah yang disebut gereja di hari Minggu. Di hari Minggu. Mengapa orang Kristen beribadah di hari Minggu dan tidak di hari Sabtu, saudara? Seperti ibadah orang-orang Yahudi. Mengapa orang Kristen beribadah di hari Minggu, tidak beribadah di hari Sabtu seperti orang-orang Yahudi? Karena kalau Anda baca Alkitab, Anda akan ketemu ya. Baca Alkitab di Perjanjian Baru, karena jemaat Tuhan mula-mula bertemu untuk berkumpul, bersekutu di hari pertama. Hari pertama adalah hari Minggu. Dalam Yohanes 20 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peristiwa ini di mana mereka berkumpul
itu ada di hari pertama, di hari Minggu. Pas bertepatan di hari Yesus bangkit. Saudara boleh baca Alkitab dan akan ketemu di bagian-bagian yang lain, jikalau murid-murid Yesus ini bertemu untuk berkumpul, untuk memecahkan roti, bersekutu, berdoa di hari Minggu, di hari pertama. Seperti yang dicatat dalam Kisah 20 ayat 7, 1 Korintus 16:2, dan Anda akan menemukan bagian Alkitab yang lainnya. Selain murid-murid Yesus berkumpul, bersekutu di hari Minggu, di hari pertama, hari Minggu juga adalah hari yang menjadi simbol kemenangan, saudara. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu adalah simbol kemenangan yang mana terjadi di hari Minggu itu juga. Lah, bukannya Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, orang Yahudi, untuk menguduskan hari Sabat? Bukannya di Perjanjian Lama Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, untuk menguduskan hari Sabat atau hari Sabtu. Hari Sabat itu hari Sabtu, saudara, secara literal. Oleh karena itu orang Yahudi tidak bekerja di hari Sabtu, tetapi pergi beribadah ke sinagog, ya. Demikian juga orang Kristen tidakkah seharusnya beribadah di hari Sabtu? Meskipun bangsa Israel atau orang Yahudi dan adat istiadatnya menjadi bagian akar dari kekristenan, kekristenan itu sendiri berasal dari Kristus. Namanya aja Kristen. Kristen menunjukkan kalau orang-orang Kristen ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Kristus sudah ada sebelum yang lainnya ada, saudara. Walaupun di dalam hukum Taurat atau yang dikenal dengan Kitab Musa yang diberikan kepada bangsa Israel berisi perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, perhatikan, ini tidak ada hubungannya dengan kekristenan yang beribadah di hari Minggu. Hari pertama, hari kebangkitan Yesus. Perintah untuk mengkuduskan hari Sabat bukanlah satu perintah dalam hukum Taurat, saudara. Banyak perintah lain yang sama yang harus dilakukan bagi mereka yang hidup memegang hukum Taurat. Tetapi terkadang kita mendengar ada kelompok-kelompok tertentu yang hanya menekankan hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Bagaimana dengan perintah-perintah lain yang secara detail itu jumlahnya banyak sekali? Kok tidak ditekankan, tidak diajarkan? Hati-hati, janganlah Anda terjerat ke dalam kemunafikan karena hari Sabat ini, saudara. Kalau Anda hanya menekankan kepada manusia lain untuk mengkuduskan hari Sabat, untuk beribadah di hari Sabtu tanpa menekankan hukum-hukum lain atau perintah-perintah lain yang ada di dalam hukum Taurat, Anda akan menjadi manusia yang munafik. Itu sendiri akan Anda justify dengan perbuatan Anda. Lebih-lebih lagi, jika Anda bukan anak-anak Israel, saudara. Lebih-lebih lagi kalau Anda itu bukan bangsa Yahudi. Anda yang tahu Alkitab, Anda tidak berada di bawah hukum Taurat. Anda yang sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Anda yang bukan orang Yahudi tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu dengan jelas saudara akan temukan di Alkitab. Perhatikan baik-baik, saya akan membaca dari Keluaran 31. Mulai dengan ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi
Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Hari Sabat itu adalah peringatan antara Allah dan orang Israel. Turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Ya. Kalau orang ini di dalam hidupnya sekali aja ketahuan melanggar hari Sabat, dia sudah dihukum mati, saudara. Kalau Anda mau hidup di bawah hukum Taurat, selalu menekankan harus beribadah di hari Sabat. Kalau Anda sudah sekalipun melanggar, hanya sekali, Anda seharusnya sudah mati dihukum karena pelanggaran Anda. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Anda nyalain kompor itu sudah termasuk bekerja, saudara. Anda nyalain handphone, lebih-lebih nyetir, saudara, Anda sudah harus sebenarnya dihukum mati kalau Anda menekankan untuk hidup di bawah hukum Taurat. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat. Hari ketujuh haruslah ada Sabat, ada perhentian. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Dengan merayakan hari Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Ayat 17, silahkan Anda simak ya dari Keluaran 31 itu, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah, yang dikenal dengan 10 perintah Allah. Sehingga yang saya mau katakan di sini, saudara, Sabat memiliki dua arti. Pertama, Sabat sendiri sebagai literal artinya adalah hari Sabtu. Ya, kalau ditanya hari Sabat itu hari apa? Bukan hari Minggu, hari Sabtu. Ya. Tetapi yang kedua, Sabat berarti perhentian. Hari yang mana Allah memberikan kepada umat Israel setelah 6 hari bekerja untuk berhenti di hari yang ketujuh, untuk beristirahat. Gunanya apa, saudara? Kalau Anda baca Alkitab, supaya mereka di hari ketujuh itu dipulihkan, disegarkan kembali oleh Allah. Dan di hari ke-8 mereka dengan kekuatan baru dari Allah melanjutkan aktivitasnya. Perhatikan juga Kejadian pasal yang kedua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat Allah itu. Allah memulai pekerjaannya di hari pertama, di hari Minggu. Setelah 6 hari selesai dan ke-7 hari beristirahat. Hari ke-7, hari Sabat, adalah hari di mana Allah telah berhenti dari pekerjaan penciptaan. Hari Sabat tersebut merupakan hari perhentian dari pekerjaan yang sudah dilakukan selama 6 hari.
Menurut hukum Taurat, Sabat bukan hanya berlaku bagi manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, saudara, tetapi juga semua yang dimilikinya. Ya. Kalau Anda memiliki pembantu, kalau Anda hidup di bawah hukum Taurat, Anda memiliki pembantu, Anda memiliki ladang, Anda memiliki hewan, itu semua ada aturannya tentang Sabat bagi mereka. Karena Anda sebagai tuannya hidup di dalam hukum Taurat. Itu harus Anda cari kalau Anda belum tahu. Ya, kalau hanya menekankan hari Sabat, hari Sabtu adalah hari untuk bergereja, itu aja sangat tidak bijaksana, saudara. Ketahuilah hukum-hukum, perintah-perintah yang lain, agar Anda mendapat kejelasan yang benar dari Alkitab. Ya. Jangan jadi munafik hanya karena menekankan hari Sabtu, hari Sabat, hari untuk beribadah. Tetapi juga tekankan semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu, saudara. Secara detail ada 300 lebih. Silakan itu juga ditekankan kepada semua yang Anda mau tekankan. Di sisi lain, saudara, orang Yahudi yang bukan Yahudi Kristen yang beribadah di hari Sabat, mereka itu masih berada di bawah hukum Taurat sebenarnya. Mereka itu masih berada di dalam dosa mereka. Mereka masih berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak membuat mereka bebas dari dosa. Sebenarnya melalui hukum Taurat itu manusia justru mengerti dosa. Dengan membaca hukum Taurat, Anda mengerti jikalau Anda telah melanggar perintah Allah. Itu yang terkadang bahkan seringkali terjadi kebalik-baliknya. Saya hidup di bawah hukum Taurat, saya paling suci, saya paling benar. Salah, saudara. Itu bukan tujuan hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel sadar, menyadari jikalau mereka itu melanggar perintah Allah. Sedangkan saya, saudara, sebagai orang Kristen, baik Kristen bukan Yahudi maupun Kristen Yahudi, kita ada di dalam anugerah. Hidup saya dan hidup saudara sebagai orang Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di dalam anugerah, di dalam grace. The grace of the Lord Jesus Christ ada di situ, saudara, ya. Kristus Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saudara baca di Alkitab juga. Sabat itu Allah berikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara bisa baca dari Markus pasal yang kedua, atau saya akan bawa Anda untuk ke sana sejenak, saudara, ya. Markus pasal yang kedua. Saya akan membaca dari ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum, maka kata orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika Daud dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya. Hari Sabat diberikan Allah untuk manusia agar manusia itu beristirahat, agar manusia itu boleh beroleh kepulihan. Dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan bukan manusia untuk tunduk pada hari Sabat itu.
itu yang terbalik-balik. Sudah terjadi sejak dulu dan masih terjadi sampai sekarang, saudara. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ayat 28. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya akan membaca di bagian lain dari Kolose pasal yang kedua, saudara. Kolose pasal kedua mulai dengan ayat ke-16. Demikian bunyinya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, kepada Yesus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Isinya apa, saudara? Peraturan ini seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ya. Walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sebagai orang Kristen, kebebasan kita ada di dalam Kristus. Kita bebas melakukan apa saja, saudara. Saudara boleh makan apa saja yang saudara suka asal tidak berbahaya, asal tidak beracun, istilahnya begitu, ya. Saudara mau beribadah hari apa aja, hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada gereja juga yang buka 7 hari. Kalau hari Anda bekerja, hari Rabu sampai dengan hari Senin, ya jadikanlah hari Selasa itu hari untuk beristirahat. Jadikanlah hari Selasa itu hari Sabat Anda untuk beristirahat agar Tuhan memulihkan. Anda mau beribadah di hari apa aja, itu Anda diberi kebebasan. Tetapi kembali, ibadah internasional orang Kristen telah dilakukan sejak gereja mula-mula di hari Minggu, di hari pertama itu, dan masih dilakukan sampai sekarang, dan masih akan diteruskan sampai gereja Tuhan terangkat ke sorga, saudara. Jangan terjebak oleh para aturan agamawi yang sebenarnya hanya untuk kepuasan duniawi, agar dipandang lebih suci, lebih terhormat, lebih rohani. Tetapi menurut firman Tuhan, itu semua sebenarnya hanyalah kepuasan duniawi. Salah satu alasan kuat mengapa Yesus hendak dibunuh oleh para agamawan, apa, saudara? Karena Yesus meniadakan hari Sabat. Mereka anggap meniadakan hari Sabat dengan bekerja di hari Sabat. Di hari Sabat, Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul,
Paulus tidak bersekutu dengan saudara seiman. Di hari Sabat, Paulus tidak bersekutu dengan saudara seiman, tetapi pergi ke tempat ibadah orang Yahudi untuk memberitakan Injil Kristus. Di hari Sabat itu, Paulus menginjili orang Yahudi. Perhatikan perkataan Yesus, saudara. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Mungkin ada orang yang menyangka jikalau Yesus itu bekerja di hari Sabtu, di hari Sabat, untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, ya. Itu yang dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang tidak bisa digenapi oleh manusia untuk mentaati hukum Taurat telah digenapi di dalam Yesus. Itu saudara maksudnya. Karena hukum Taurat itu sendiri menjadi kaca agar Anda bisa melihat diri Anda sendiri dan menemukan diri Anda sebagai pelaku pelanggaran akan hukum Allah. Dan di dalam Yesus Anda boleh mendapat pembenaran dari Allah, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Lebih-lebih kalau Anda kembali bukan orang Yahudi, Anda sebenarnya tidak hidup berada di bawah hukum Taurat. Mengapa Anda yang bukan orang Yahudi, bukan anak-anak Israel, menekankan agar orang lain juga hidup di bawah hukum Taurat? Itu sudah sangat salah kaprah, saudara. Ya. Saya akan lanjutkan di ayat 18. "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang sempurna, hukum yang kudus. Di dalam hukum Taurat itu manusia telah terhakimi. Sehingga hukum Taurat itu tetap tidak akan ditiadakan sampai pada akhirnya. Karena disitulah manusia akan bertemu dengan dosanya sendiri, saudara. Akan bertemu dengan dosanya sendiri. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anda yang menekankan hari Sabat, yang tidak memiliki kehidupan yang lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, Alkitab mengatakan Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah kehidupan Anda lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi di dalam mentaati hukum Taurat? Kalau tidak, saudara, Anda yang mengaplikasikan hukum Taurat itu, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan Farisi dan ahli Taurat itu sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mereka sudah melanggar, mereka sudah berdosa. Dan itulah kembali sebetulnya kalau Anda mengajarkan hukum Taurat, Anda akan bertemu dengan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus itulah Sabat, Yesus itulah perhentian. Di dalam Yesus Anda tidak perlu bekerja lagi untuk mencari jalan, mencari upah untuk bisa masuk surga. Yesus itulah, saudara, sebenarnya Sabat yang diberikan Allah kepada Anda. Sudahkah Anda memperistirahatkan
segala jerih lelah Anda untuk mencari surga itu di dalam Yesus Kristus. Semoga Anda menemukan kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati.